Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja, to the point seperti biasa, inti-intinya saja, nggak usah opening segala macam. Hari ini kita tidak terasa ya, kita sudah masuk di part 4, penjelasan tentang jagung. Dari part 1, part 2, part 3 hingga part 4 hari ini. Hari ini adalah part terakhir penjelasan tentang jagung. Jadi tidak ada lagi tentang jagung. Saya rasa 4 part ini sudah cukup sekali membekali Bapak Ibu semua untuk diskusi kita, untuk memahami budidaya jagung ya. Hari ini kita masuk di part penutup atau part keempat tentang jarak tanam. Dan janji saya kemarin bahwa saya akan memberikan kepada Bapak Ibu semua rumusan, di mana rumusan ini akan memungkinkan kita menanam jagung di lahan 1 hektar kita sebanyak 100.000 pohon ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu akan heran, apakah bisa Pak kita menanam jagung di dalam lahan 1 hektar saja, kita menanam bisa sampai 100.000 pohon? Tentu saja bisa. Apakah rapat-rapat nanti jadinya? Tidak. Ada jalur untuk Bapak Ibu semua, jalurnya banyak sekali yang saya buat ya. Jalur untuk akses untuk Bapak Ibu bisa lakukan perawatan, pemupukan, penyiraman, penyiangan. Bapak Ibu bisa melakukan penyemprotan insektisida, fungisida dan lain sebagainya. Pemanenan pun bisa. Dan itu saya kasih space 70 cm untuk Bapak Ibu semua sebagai akses saja. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama belajar dan diskusi, untuk kita bisa menentukan 1 hektar kita bisa menanam 100.000 pohon jagung. Dan oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja. Hari ini saya akan beberkan untuk Bapak Ibu semua rahasianya, triknya untuk Bapak Ibu nanti bisa menanam di lahan Bapak Ibu yang luasannya 1 hektar, bisa menanam jagung 100.000 pohon atau 100.000 bibit. Luar biasa ya, triknya sederhana ya. Sekarang kita pakai acuan 1 hektar ya. 1 hektar itu 10.000 meter persegi ya, saya gambarkan untuk Bapak Ibu semua ya. Ini lahan kita 1 hektar, 100 meter panjangnya, lebarnya 100 meter. Nah, untuk hitung luasannya 100 panjang kali lebar ya, meter dikali 100 meter panjang kali lebar, dapatnya 10.000. Nah, karena ini meter kali meter, kita dapat meter persegi atau biasa dikenal dengan 1 hektar ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita mau menghitung ini agak repot karena ini 100 meter panjangnya, lebarnya juga 100 meter. Nanti konversinya agak sulit. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, kita pecahkan saja hitungan kecil menjadi 1 meter kali 1 meter. Nanti hitungan yang kita dapat ini, kita tinggal kalikan dengan 100 saja. Kita pakai acuan 1 meter kali 1 meter. Nah, ini lebih mudah ini. Nanti tinggal Bapak Ibu kalikan 100 saja untuk 1 hektar ya. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya lahan tidak 1 hektar ya, ini nanti memudahkan Bapak Ibu untuk misalnya, Pak, lahan saya panjangnya cuma 200 meter, kemudian lebarnya itu cuma 150 meter. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa pakai hitungan ini. Kita pakai 1 meter kali 1 meter. Nah, untuk luasan 1 meter kali 1 meter ini, berapa banyak bibit jagung yang kita tanam? Sekarang tinggal kita hitung saja. Mudah-mudah saja ya. Di sini 1 bibit ya, 1 jagung kita tanam. Di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Nah, 6 ini tidak kita hitung ya. Kenapa tidak kita hitung yang 6 ini, Pak? Ya karena 6 ini nanti masuk di 1 meter berikutnya. Nah, dia masuk di sini ya. Mulai lagi seperti ini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kita hitung di sini cuma 5. Dari 1 meter luasan yang kita punya 1 meter kali 1 meter, maka panjangnya kita cukup menanam 5 bibit jagung. 5 saja. 6 ini nanti masuk ke sini lagi dia hitungannya. Jadi kita tidak hitung ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 aja. 1 meter dapat 5 dengan jarak 20 cm. 20 cm, 20 cm. Jadi jaraknya 20 cm semua. Kita dapat 5. Nah, otomatis space kita masih punya 1 meter ya. Ini 1 meter kali 1 meter. Space-nya masih 1 meter. Nah, untuk akses Bapak Ibu saya kasih 70 cm ya. Ini untuk akses nih. Untuk akses pemberian pupuk, penyiangan rumput, gulma, penyemprotan insektisida, fungisida, bahkan sampai pemanenan nanti ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah punya akses 70 cm. Sisanya berapa? 30 cm. Nah, ini sisanya ini 30 cm. 30 cm ini kita tanam lagi jagungnya. 1, 2, jaraknya sama sejajar ini. 3, 4, 5, 6. 6 ini nggak masuk ya. 6 ini nanti masuk di kotak selanjutnya. Nah, jadi kita sudah punya 5 di atas, 5 di bawah. Totalnya berapa? Totalnya 10 bibit. Untuk panjangnya kita sudah dapat 5 tambah 5, 10 bibit. Nah, untuk lebar kita dapat berapa? 1, 2. Kita dapat 2 bibit. Jadi panjangnya kita dapat 10 bibit dan lebarnya kita dapat 2 bibit. Jadi sekarang tinggal kita kalikan saja. Dari panjang kita dapat 5 bibit dikali dengan lebarnya kita dapat 2 bibit. Totalnya kita dapat 10 bibit per 1 meter persegi. Jadi setiap 1 meter persegi kita tanam 10 bibit. Nah, di sini kan ada jaraknya 30 cm ya. Saya kasih space 30 cm. Untuk nanti Bapak Ibu bisa menanam lagi jagung di sini. Nah, jagung lagi di sini. Jadi sama 55 juga ya. Nah, 30 cm ini untuk jarak dari sini ke sini. Nah, kenapa kita pakai 30 cm, Pak? Nah, ini kan kita nggak hitung ya. 5 ini kita nggak hitung karena apa? Karena nanti dia masuk di kotak bawahnya lagi. Ini 5 ini. Jadi ini kita nggak hitung ya. Kita hitung 1 meter persegi itu cuma ini aja ya. Kenapa kita pakai 30 cm, Pak? Bisa nggak? Nanti Bapak Ibu akan bertanya. Bisa nggak, Pak? Ini kita bikin 80 ya. Jarak aksesnya 80 sehingga nanti sisanya 20 cm. Nah, ini jaraknya 20 bisa nggak? Nggak bisa, Bapak Ibu. 30 cm ini sudah ambang toleransi. Kenapa saya bisa katakan 30 cm jarak antara jagung dan jagung ini sudah ambang toleransi? Karena gini hitungannya Bapak Ibu. Kita masuk ke siklus jagung ya. Ini tanah, ini ruas dalamnya. Ini akar adventif ya. Akar serabut.
Akar adventif ini yang saya sudah jelaskan di part 1 kemarin ya, akar untuk mencari makanan. Di atas ini satu ruas di atas tanah ada akar adventif lagi. Ada akar adventif lagi, dia naik sampai 3 ruas akar adventif. Nah, ini yang kemarin saya bilang harus diuruk supaya akar adventif ini turun menjadi berubah menjadi akar tanah. Karena kalau tidak diuruk ini, tidak ditimbun, akar adventif ini akan menjadi akar pasif. Dia akan menjadi akar angin, akar udara saja, tidak aktif dia. Yang sebenarnya dia ini harus aktif, menjadi akar tanah supaya dia berserabut karena tugasnya mencari nutrisi, mencari air, mencari makanan. Tugas dia. Tapi kalau tidak ditimbun, hanya dibiarkan saja menggantung seperti ini, maka kita rugi 3 ruas. Kita cuma memanfaatkan 5 atau 4 ruas di dalam tanah, ya sedikit akarnya. Nah, terkait dengan 30 cm ini, saya kasih gambaran di sini ya. Ini jaraknya 30 cm ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya ngerokok jadi ini kena rokok. Tulis juga ya. Ini jagung di sebelahnya ya. Jaraknya 30 cm. Kenapa Pak? Jarak ambang batas itu 30 cm yang Bapak berikan. Kenapa tidak bisa 20 cm? Karena gini Bapak Ibu, akar jagung itu bentangannya itu 25 cm. Ya, 25 cm. Bentangannya ya, ke samping 25 cm, ke samping sini 25 cm. Kedalamannya Bapak Ibu semua ini 30 cm. Ya, ini untuk ukuran akar jagung pada umumnya. Nah, dari 25 cm ini kita bagi 2. Di mana 15 cm ini dan sisanya 10 cm ini. 15 cm dari tangkai atau pangkal batang jagung ini 70% akar. Ya. Sedangkan 10 cm bagian luar ini cuma 25 ya, 25%. Nah, 5%-nya lagi yang keluar dari sini 5 cm. Totalnya jagung itu paling panjang bentangannya itu 30 cm. Tetapi 5% ini sudah kecil sekali. Ya, jadi 25% itu ada di 10 cm ini, sedangkan 70% akar paling banyak ada di 15 cm dari pangkal batang. Begitupun ke samping. 15 cm ini akar 70% jumlahnya, ya. Nah, kenapa tadi saya kasih jarak 30 cm? Agar nanti 15 cm dari jagung yang satu ini ketemu dengan jagung yang satu ini, 15 cm ini batasnya ya. Ini 15 cm, ini 15 cm. 15. Nah, ketika 15 cm ini ketemu, mereka masih memiliki 70% akar. 70% akar tidak terganggu. Yang ini tidak mengganggu yang ini tidak mengganggu yang ini. Yang nanti saling berkaitan atau saling bersentuhan yaitu 20%-nya ini. Ini yang nanti saling bersentuhan yaitu 10 cm, 10 cm. Jadi 10 cm ini terdapat 25% jagung A dan 25% jagung B. Mereka yang akan carut marut di sini. Tetapi untuk 70% akar jagung yang ada di sini B dan 70% akar jagung yang ada di A tidak terganggu. Masing-masing tidak terganggu. Masing-masing sendiri. Yang bercampur nanti 25%, 10 cm ke sini dan 10 cm ke sini. Makanya ambang batasnya itu ada di 30 cm. Kalau jarak ini Bapak Ibu mau bagus lagi kasih 40 cm. Kalau mau bagus dia jadi tidak saling mengganggu perakarannya. Nah, tetapi 30 cm saja sudah sangat cukup. Nah, kita kembali ya ke laptop. Di sini Bapak Ibu semua, kalau kita kasih jarak tanam 30 cm seperti ini, nah ini batasnya ya. Berarti jagung yang di kotak kedua ini dia punya jumlah akar 70% yang tidak terganggu oleh akar jagung di sini. Ini pun sama, 70% akarnya tidak terganggu oleh jagung yang ada di kotak kedua. Jadi yang terganggu di sini hanya kecil saja 25% bercampur dengan 25%. Nah, setelah itu kita sudah dapat 1 meter persegi ini, kita dapat 10 bibit. Berarti tinggal kita konversi saja ke luasan tanah Bapak Ibu. Kita pakai hitungan pertama hektar ya. Berarti kalau 100 kali 100 meter persegi atau 1 hektar, tinggal kita kali 100 saja ya. Di sini berapa tadi? 5 ya. Kotak pertama ini kan panjangnya 5 ya. 5 dikali dengan luasan panjang kita berapa? 1 hektar itu berapa? 100 panjangnya. Oke, 100. 5 jagung dikali 100 meter untuk panjang. Ya. Kemudian di sini berapa? 1, 2. 2 jagung dikali 100. Lebarnya juga 100 meter ya. Ini untuk lebar. Berarti kita bisa menanam 500 bibit jagung untuk panjangnya dan kita bisa menanam 200 bibit jagung untuk lebarnya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 500 kali 200 dapatnya 100.000 jagung. Oke ya, ini untuk luasan 100, panjang 100 meter, lebar 100 meter, 1 hektar. Nah, sekarang bagaimana kalau luasan tanah Bapak Ibu, lahan Bapak Ibu itu misalnya berapa? 80 ya, untuk panjangnya 80 ya. Sedangkan untuk lebarnya kita kasih misalnya 20 ya. Misalnya 80 kali 20. Berarti tinggal kita hitung saja pakai rumusan ini ya. 5 dikali 80 ya, 80 meter, ini 5 jagung. Dan 2 jagung dikali dengan 20 meter. 5 kali 8 400 ya. 400 jagung. 2 kali 20 40 jagung. Berarti berapa banyak jagung yang bisa kita tanam, bibit yang bisa kita tanam dengan luas lahan kita 80 meter kali 20 meter. 400 dikali 40. Maka jumlah jagung atau bibit yang bisa Bapak Ibu tanam dalam luas lahan 80 kali 20 ini adalah 16.000 jagung atau 16.000 bibit jagung.
Hitungannya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan ini. Wah, lahan saya cuma 80 meter kali 20 meter. Ada 16.000 jagung di situ. Nah, sekarang kita main lagi. Saya main-main aja ya, kita konversi saja ya, lucu-lucuan. Diskusi mumpung masih ada waktu. Kalau 16.000 saja bibit yang kita punya atau jagung yang kita tanam, otomatis kita dapat menghasilkan 16.000 juga tongkol. Ya. Satu tongkol beratnya 350 gram per tongkol ya. Satu tongkol beratnya, ini panen kering ya. Berarti tinggal kita konversi saja, kita kalikan 350 gram dikali 16.000 tongkol. Maka kita dapat di sini hasil panen ya. Berat hasil panen yang Bapak Ibu dapat sama dengan 5.600.000 gram ya, atau 5.600 kilogram. Nah, sekarang tinggal dikonversi saja. 5.600 kilo dikalikan dengan berapa? Harganya per kilo berapa? Misalnya dikalikan dengan harga 4.500 per kilo ya, jagung. Berarti Bapak Ibu sudah dapat untung sekitar 5.200.000 ya. 25.200.000 rupiah ya. Berarti hasil panen yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari luas lahan hanya 80 meter kali 20 meter saja, Bapak Ibu sudah dapat 25.200.000 rupiah. Jika harga per kilonya 4.500 rupiah. Kurang lebih seperti itu hitungannya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hitung-hitungan sendiri pakai rumusan ini. Silakan dikonversi, silakan dihitung sendiri dengan kasus Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Lahannya luas berapa, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa hitung lagi panennya berapa, harganya kalau saya panen di 4 bulan kemudian, harganya itu di berapa? 4.600 kah, 5.200 kah, 4.200 kah, tinggal dikalikan saja seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa dapat keuntungannya. Nah, jadi bisa diestimasi sebelum melakukan penanaman ya. Untung nggak kira-kira? Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Sebenarnya besok kita masuk di pepaya California ya. Tetapi karena ada sahabat kita yang komplain karena requestnya dari dulu belum pernah dibahas-bahas juga. Saya janji tapi nggak pernah ditepati juga karena saya lupa. Besok kita masuk untuk request spesial untuk sahabat terhormat kita ini. Sahabat kita requestnya sederhana tapi bermanfaat. Dia bilang gini, Pak, saya punya tanaman. Ya, saya punya tanaman seperti sayur-sayuran atau cabai misalnya atau tomat. Ini mau dipanen Pak 3 hari lagi. 3 hari lagi mau dipanen. Kalau saya semprot pestisida di sini, Pak, otomatis yang saya takutkan nanti konsumen saya yang makan bisa berbahaya, residunya masih ada di sini ya. Jadi gimana caranya kita semprot pestisida tetapi 3 hari atau 2 hari kita panen, ini masih aman dikonsumsi. Jadi nanti saya jelaskan besok itu bukan hanya 3 hari Bapak Ibu ya. Hari ini hari ini Bapak Ibu semprot pagi misalnya, pagi semprot, sore dipanen, malam dimakan, aman. Bisa Pak seperti itu? Bisa. Apa yang nggak bisa di dunia ini? Besok kita masuk di situ ya. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya, dan dari kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.